Pramono ini berbagi kepada saya tentang salah satu contohnya, misalnya Syekh Surau Baru. Ada beberapa Syekh, ada Syekh Paseban, Syekh Surau Baru, ada Syekh Sidi Jamadi. Maksudnya adalah tokoh-tokoh tarekat Syatariah yang ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ini misalnya dari Hasanah di bukunya Pak Pramono, Hasanah Minangkabau, disebutkan begini. Semangat perjuangan yang luar biasa itu merupakan ancaman serius bagi Belanda. Oleh sebab itu, Belanda pun mencari tahu siapa aktor intelektual di perlawanan itu. Pada akhirnya Syekh Surau Baru ditawan Belanda. Selalu begitu polanya. Jadi ulama-ulama Syatariah yang memperjuangkan keadilan, memperjuangkan karena ada motivasi spiritual dari agama, dari tarekatnya, itu ditawan. Sama dengan Syekh Maulani juga, Kiai Maulani, dia ada Pangeran Diponegoro dan lain-lain. Penawanan itu dilaksanakan oleh Belanda dengan alasan bahwa Pakih Mudo adalah murid Syekh Surau Baru. Jadi pengaruhnya itu memang sangat ditakuti ya. Nah ini salah satu manuskrip yang disusun oleh almarhum Buya Maulana Abdul Manaf Amin. Saya ketemu beliau tahun 2002 kalau tidak salah ya. Beliau sudah umur 90-an waktu itu usianya, tapi masih menulis di Surau Batang Kabung, menyalin Tanbihul Masyi, bayangkan. Maka kemudian saya tuangkan di dalam buku saya, di dalam tarekat Syatariah ini, Minangkabau ya. Nah itu dari Minangkabau. Nah sekarang tentu kita lihat bagaimana di Jawa, Pangeran Diponegoro. Saya langsung ke Pangeran Diponegoronya karena yang sangat terkenal. Walaupun nanti hubungannya tetap sentralnya itu adalah di Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Nah jadi Syekh Abdul Muhyi Pamijahan tadi saya hantarkan juga, terima kasih oleh Kang Budi ya, ke dalam satu video saya menyimaknya tadi, bahwa ulama-ulama di Jawa Barat, di pesantren Jawa Barat, termasuk ulama di pesantren saya, di pesantren Cipasung, Kiai Ruhyat misalnya, meskipun tidak langsung itu sanadnya nyambung kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Saya tidak belajar langsung kepada Abah Ruhyatnya karena sudah almarhum. Saya belajar kepada putranya, Abah Ilyas, Pak Ilyas Kiai Ilyas Ruhyat. Kemudian sekarang kan Kiai Abun, itu guru-guru kami di pesantren Cipasung ya. Nah rupanya nyambung kepada kiai-kiai yang nyambungnya itu kepada Syekh Abdul Muhyi Pamijahan juga ya. Nah kita lihat bahwa Pangeran Diponegoro mendapat asuhan spiritual dari nenek buyutnya. Jadi kalau pertanyaannya mana buktinya? Manuskrip silsilah tarekat Syatariah Pangeran Diponegoro belum ada. Ini tantangan buat para sobat ngariksa, silahkan kalau sudah ada yang sudah punya informasi. Memang belum ada manuskrip silsilah tarekat Pangeran Diponegoro, tetapi ia mendapat asuhan spiritual dari Kanjeng Ratu Kadipaten, yakni Kanjeng Ratu ini seorang sufi Syatari perempuan. Nah ini manuskripnya yang ada di British Library ya. Di sini amat sangat jelas sekali di sini nih, lan iyo iku amuru iyo maring Kanjeng Ratu Kadospaten kang palanggeh ing Yogyakarta adiningrat. Nah di sini di atasnya itu, ke atasnya adalah guru-gurunya, ada 4 mursyidnya. Di sini sudah saya tuliskan bahwa nenek buyut dari Pangeran Diponegoro ini punya 4 mursyid. 1 Kiai Mufid, kemudian Kiai Muhammad Syakir, Kiai Masnida Muhammad yang nyambung ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan semuanya, kemudian Kiai Nurdaim Muhammad. Di sini semuanya. Ini manuskripnya. Saya terkejut dan gembira waktu pertama kali melihat manuskrip ini tahun 2010 ketika saya penelitian di Oxford waktu itu. Kemudian saya ke British Library. Saya senang sekali dan sekaligus terkejut gitu bahwa ternyata di Indonesia ada sufi perempuan, mursyidnya saja 4, dan itu bukan sembarangan karena beliau ini adalah seorang istri dari Sultan Hamengkubuwono I, raja pertama Sultan Yogyakarta, Kesultanan Yogyakarta. Bagaimana kurang hebatnya gitu. Kalau di dunia Islam punya Rabiah Adawiyah mungkin tidak sebanding ya bandingannya ya, tetapi dalam konteks Indonesia, Asia Tenggara, di mana sufi perempuan itu jarang, maka luar biasa bahwa seorang Kanjeng Ratu Kadipaten yang wafat tahun 1803 itu punya silsilah nyambung di dalam tarekat Syatariah ya. Kanjeng Ratu Kadospaten ini adalah emban
yang mengasuh Pangeran Diponegoro, pemimpin spiritual dan perang Jawa, ya melawan kolonialisme Belanda. Karena Kanjeng Ratu Kadipaten memainkan peran penting di dalam pembentukan spiritualitas Islam Pangeran Diponegoro sejak ia kecil di Kadipaten hingga pindah ke Tegarejo. Waktu itu kan kemudian Kanjeng Ratu Kadipatennya karena melihat konflik di istana, maka kemudian pindah ke Tegarejo sampai wafat pada tahun 1803. Bayangkan, seorang yang usia 9-10 tahun diasuh oleh nenek buyutnya sampai usia dewasa, mungkin tidak diajarkan nilai-nilai yang dianut oleh nenek buyutnya itu, kan tidak mungkin kan. Jadi ada spiritualitas di situ. Ini tantangan. Nah, kemudian yang terakhir, Kiai Hasan Maulani yang tadi, yang Eyang Lengkong atau Kiai Lengkong ya. Beliau wafat itu, lahirnya itu sudah lebih duluan 2 tahun ya kalau tidak salah dari Pangeran Diponegoro ya. Wafat tahun 1874 di Kuningan. Silsilah Syatariahnya itu tersambung melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan yang tadi sudah saya sebutkan tadi itu ya. Nah, ini makamnya di Manado. Tertulisnya itu menarik. Ini makam Kiai Haji Hasan Maulani Eyang Lengkong, Kuningan Cirebon, tapi adanya di Manado gitu ya. Nah, karena memang dibuang ke sana, wafat di sana, mengembangkan Islam, bersurat gitu, berkirim surat juga dari sana, kemudian dimakamkan itu berjejer bertiga lah gitu ya, dengan Kiai Mojo dengan Kiai Rifai di situ. Itu memang semasa begitu. Hanya saja memang apresiasi kita terhadap tokoh-tokoh seperti tokoh lokal seperti Kiai Hasan Maulani menurut saya belum maksimal. Sama perannya itu, beliau itu dibuang ke Cirebon, ditahan di Cirebon karena di Lengkong, di Kuningan menyebarkan Islam, dianggap berpengaruh, bahaya kata Belanda. Dibuang ke Cirebon. Ternyata setelah dibuang ke Cirebon hanya 35 kilo kan, belum menyelesaikan masalah. Ulama-ulama dari Surabaya bahkan masih datang ke Cirebon berguru, meminta fatwa, dianggap bahaya, dibuang lagi ke Sulawesi. Nah, ini ulama seperti ini jelas kontribusinya untuk kemerdekaan Indonesia. Hanya sayang Kiai Hasan Maulani sampai sekarang belum diapresiasi sebagai pahlawan nasional. Menurut saya ini sudah sangat layak. Memang ada ketentuan administratif lah ya, harus ada tulisannya, fotonya kan tidak ada. Ini ada ilustrasi saja, ilustrasi yang saya lihat gitu ada di internet, Kiai Hasan Maulani, ilustrasi fotonya. Pas saya lihat-lihat, ini seperti cicitnya mungkin generasi yang kelima, Mbah Hasan. Jadi wajahnya itu seperti itu. Jangan-jangan dari Mbah Hasan, kemudian Mbah Hasan di Cikaso gitu ya. Wajahnya itu hanya dikasih tutup kepala gitu. Wallahu alam. Tapi yang jelas ini PR, memang fotonya segala itu tidak mudah gitu ya. Tapi yang Hasan Maulani, penyebaran Islamnya luar biasa, termasuk ke generasi berikutnya. Misalnya ini Kiai Haji Harun misalnya ya, yang wafat tahun 2009. Beliau ini seorang kiai kampung, kiai di Kuningan, seorang veteran. Kalau beliau bercerita itu, beliau ikut melawan Belanda sampai lari itu sampai sambil ngerondang. Apa itu ngerondang itu? Merayap ya, karena dikejar, ditembakin oleh Belanda. Beliau nyamar menjadi tukang dagang, beliau kabur ke Jakarta menjadi tukang beca, dan seterusnya. Ini adalah kira-kira generasi kelima dari Kiai Hasan Maulani yang kalau kita lihat silsilahnya itu memberikan ini silsilahnya itu saya dapatkan tahun 2004. Jadi itu menunjukkan bahwa memang kita bisa melacaknya, kira-kira begitu, jasa-jasa dari para ulama kita. Kalau kita mendengarkan perjuangan dari para tokoh-tokoh masa lalu itu, termasuk orang-orang tua kita harus bersyukur dan ya kita harus meneladaninya, kira-kira begitu ya. Ini sedang berbicara tarekat Syatariah. Ini kalau lihat Kiai Harun nih, bapak ini di sebelah kirinya rokok gitu ya, itu beliau perokok banget memang. Luar biasa. Di belakangnya ada radio tua, itu radio lama ya.
Kita lanjutkan supaya saya tidak terlalu lama bernostalgia. Sobat Ngariksa, yang terakhir contohnya dari Banten. Dari Banten ini saya sengaja mengubah judul yang sering kali disebut pemberontakan petani Banten. Dalam konteks ini saya tidak menyebutnya pemberontakan, tetapi perjuangan. Karena pemberontakan itu kan dalam perspektif Belanda kan. Ya, tetapi kalau dalam konteks ulamanya itu perjuangan. Petani Banten, petani juga dalam tanda kutip, karena yang ditulis oleh Profesor Sartono itu memang pemberontakan petani tentu saja gitu ya. Tapi dalam perspektif Islamic Studies, Profesor Azumardi misalnya menyebut bahwa itu tuh tokoh-tokoh tarekat gitu. Jadi perjuangan tokoh-tokoh tarekat melawan Belanda. Meskipun mungkin dipicu oleh perebutan tanah, sama seperti Pangeran Diponegoro kan, perebutan patok tanah begitu ya. Nah, ini jaringan tarekat di Banten ini kuat sekali sejak abad ke-17. Saya terima kasih banyak tadi kebetulan membaca postingan dari saudara Kang Ginanjar, Syakban, Kang Aceng, Kang Ginanjar di Facebooknya. Jadi 1 jam sebelum maghrib kalau tidak salah ya, saya melihat di Facebooknya dan di forward juga oleh Ustadz Suma di pesantren Al-Hamidiyah. Terima kasih banyak. Sehingga saya ingat lagi, oh iya, saya di laptop saya menyimpan manuskrip silsilah orang-orang atau ulama-ulama Banten yang dikenal bahkan di Filipina Selatan. Salah satunya adalah Syekh Abdul Syakur. Syekh Abdul Syakur ini abad ke-17 karena ia berguru langsungnya itu memang langsung kepada Syekh Ibrahim Al-Qurani. Tidak melalui Syekh Abdul Rob Singkel. Itu menarik. Saya pernah membahas tentang 4 jalur silsilah tarekat Syatariah di Asia Tenggara ya. Ini contohnya, ini salah satu halaman kalau disebut di sini itu amma ba'du, adapun kemudian dari itu inilah bab pada menyatakan ini ketutup tarekat daripada guru yang sempurna yaitu Abdul Syakur Banten. Ba nun ta alif nun. Awalnya saya anggap ini Bintan, tapi ternyata berbagai literatur setelah saya cross check menyebut Syekh Abdul Qohar juga. Wah, itu ulama Banten abad ke-19 yang terhubungkan dengan Banten dengan Cirebon. Nah, saya pernah menuliskan itu. Ini satu ilustrasinya bagaimana para pejuang, para tokoh tarekat itu memperjuangkan kemerdekaan melalui semangat spiritualnya dari tarekat, khususnya Syatariah. Tentu di Banten tidak hanya Syatariah, dari Fa'iyah juga. Nah, ini yang masa kekinian Sobat Ngariksa. Terima kasih ya lagi Bung Herman Syah dari Aceh, filolog dari UIN Ar-Raniri Aceh. Ia berbagi satu manuskrip yang menarik sekali bagi saya, muda tentu saja, dari tahun 1951 ya. Manuskrip kemerdekaan RI. Judulnya bisa dilihat, seruan, udah ketutup tapi bisa dibaca ditebak, seruan Kementerian Penerangan. Ini khotnya indah sekali, judulnya dengan khot Farisi. Hampir tidak pernah ada kalau di dalam masa premodern begitu, masa klasik di Indonesia, manuskrip dengan khot Farisi itu hampir tidak pernah ada. Selalu naskhi yang gabung dengan rik'i, campur ya. Seruan Kementerian Penerangan yang menyongsong hari 17 Agustus 1951, 6 tahun setelah kemerdekaan. Nah, ini koleksi dari Pak Aidil Kama, Banda Aceh. Terima kasih ya. Tentu pemilik manuskripnya, Pak Hermansyah ini bilang tadi ke saya bahwa sebaran dalam aksara Jawi itu memberi kesan tersendiri kepada masyarakat Islam tentang peringatan hari kemerdekaan. Jadi ada ikatan emosional dengan aksaranya saja. Jadi kalau sekarang sebetulnya nih pemerintah Indonesia bikin pengumuman maklumat itu ya jangan dalam bahasa Indonesia saja, pakai aksara Jawi juga. Itu umat Islam itu senang itu. Karena itu aksara itu identik, bahkan di Bima itu pada abad 19 disebut aksara yang diridhoi oleh Allah gitu. Ya. Nah, isinya apa? Rakyat Indonesia. Nah, mungkin supaya ini agak saya perbesar sedikit. Rakyat pakai ain, rakyat Indonesia. Sebentar hari lagi kita bersama-sama merayakan hari 17 Agustus. Ya kan? Sekarang tanggal berapa nih?
Tanggal 13 ya sekarang ya kan? Sebentar lagi 17 Agustus. Kita rayakan hari 17 Agustus karena hari itu adalah hari memberi kesempatan kepada bangsa Indonesia untuk merebut kembali hak-haknya yang sekian abad lamanya telah tenggelam apa ini nggak kelihatan, mungkin saya perbesar. Hari itu adalah harinya bangsa Indonesia mulanya berhak lagi membentuk pemerintahan sendiri, berhak mengatur bentuk masyarakat ya sendiri. Awalnya saya baca bentuk musyarakah, bentuk masyarakat kan bisa dibaca musyarakah kan, bentuk masyarakat sendiri berhak kesentuh ya. Wah, oke. Dan seterusnya ada ya. Mungkin saya tidak punya waktu untuk membacakan keseluruhannya, tapi ini adalah satu contoh bagaimana ini sudah terpotong-potong juga. 6 tahun lamanya kita telah berevolusi, 6 tahun lamanya pula lama dan seterusnya. Jadi ini boleh juga nih buat nanti sambutan kalau menjadi pembina upacara mungkin ya. Baik, Sobat Ngariksa, kesimpulan. Waduh, ini agak panjang ya. Ini mohon maaf nih, karena mau khataman jadi agak sedikit ngaret panjang. Jadi Sobat Ngariksa, ini semacam simpulan dari bagaimana tarekat itu sudah memberikan kontribusi di dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi kalau orang tua kita, abah kita, buyut kita bagian dari tarekat Syataria, itu artinya mereka ikut menyebarkan Islam. Kita harus meneladaninya. Dari Aceh kemudian ke Minangkabau, ini manuskripnya, manuskrip di Kamumuan. Saya jadi ingat yang sedang meneliti naskah ini ya. Naskah ini karangan dari Nuruddin Al-Bawani, sedang diteliti oleh Jo Yusri. Kita doakan, beliau lagi sakit. Sobat Ngariksa, mari kita doakan mudah-mudahan beliau segera sembuh. Tinggal ujian promosi saja, insya Allah akan sembuh. Dan jasanya di dalam meneliti dan menyebarkan manuskrip Islam di Minangkabau khususnya itu luar biasa. Disertasi beliau tentang Al-Bawani salah satunya ini ya. Mudah-mudahan beliau segera sembuh. Mari kita baca suratul Fatihah dulu ya, khususnya untuk saudara Ajo Yusri Akhimuddin dan juga untuk yang lain. Mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Ala dinnya kullinatin sholih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya banyak berhutang budi kepada teman-teman saya yang memberikan banyak manuskrip ya. Nah, kemudian dari Aceh ini juga kita tahu ke Jawa Barat, ke Cirebon, ini manuskripnya sudah dibahas tadi. Kemudian ini silsilah Eyang Hasan Maulani, yang Kiai Hasan Maulani yang tadi saya sampaikan. Kemudian nyambung lagi dari Aceh itu ke Mindanao, ke atas, ke utara ya, ke Filipina Selatan. Ini manuskripnya, yang ini ada di Jakarta. Ini belum diteliti loh. Kalau Sobat Ngariksa mau meneliti manuskrip ini, karangan Syekh Abdul Majid Al-Mindanawi, boleh loh, bisa jadi disertasi itu. Waktu itu pernah ada yang saya tantang, ayo Anda meneliti ini, nggak sanggup ya. Jadi meneliti filologi itu memang harus ketekunannya harus ekstra ya. Padahal ini menarik sekali. Ditulis di Aceh ini pada masa Sultan Mahmud Shah pada abad ke-18. Kemudian tarekat itu dari ini nyambung ke Jawa Barat dan Mindanao, ini nyambung juga. Ini manuskripnya menyebutkan Syekh Abdul Qohar yang tadi di Banten, di sini jelas. Ini di sininya jelas taklif Syekhina Abdullah Haji Abdul Qohar. Ya, di sini ditulis Banten, tidak pakai alif malah, ba nun tak nun, Banten. Telah mengambil tarekat As-Syatari di ulama Mindanao, belajar ke ulama Banten. Kemudian ini juga sama. Nah, kemudian dari mana lagi nih? Nah, ini ke Jawa tentu saja. Kita tahu kan, ke Jawa ini naskah dari Takeran. Ini di Jawa Timur, nyambung ke Kiai Mursyad Surakarta, Kiai Bagus Mustahal Pacitan, Kiai Ahmad Pacitan, Kiai Abdurrahman Magetan, kemudian Raden Ngabehi Wigyo Winoto Madiun. Saya sudah mendapat informasi bahwa terus masih banyak ini, tentu saja terusannya ya.
Ini Ronggo Warsito yang kita kenal juga. Ada silsilah tarekat Syatriyahnya. Nyambungnya itu ke Syekh Abdul Muhyi Pamijahan juga. Nah, ini ejaannya nyebutnya masih dalam sebutan Jawa. Ini Ronggo Warsito, Keraton Surakarta. Ronggo Warsito bergurunya kepada Ronggo Sasmito, ya, putrane ya Yosodipuro II, kemudian terus nyambung sampai ke atas melalui Syekh Abdul Muhyi Pamijahan, ya. Nah, itulah sobat ngariksa yang terkait dengan tarekat Satriyah, ya. Mari kita khatamkan, kita bacakan bagian tentang ini. Saya tinggal membacakan saja karena ini hanya menyebutkan nama-nama yang ada di dalam tarekat Qadiriyah. Jadi sengaja ya, walaupun panjang tapi ya sangat mudah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma sanad syajarah khilafah masyayikh tabaqat ani al-Qadiriyah qaddasallahu asrarahum wa huwa akhad al-Faqir Abdul Raub. Syekh Abdul Raub itu mengambil dari gurunya An Sayyidi wa Murabi al-Imam al-Kamil al-Safiyuddin, sama dari Syekh Ahmad al-Qusasi. Syekh Ahmad al-Qusasi ngambil dari Syekh As-Sinawi, kemudian ngambil dari Syekh Sibghatullah sama dengan yang tadi, kemudian mengambil dari Syekh Wajihuddin Al-Alawi, kemudian dari Syekh Muhammad Al-Gaus, kemudian dari Syekh Haji Huduri Sarmasti, wa huwa an Syekh Hayatul As-Sarmasti. Nah, sampai sini. Jadi berikutnya itu berpisahnya, katakanlah begitu ya. Itu ada di titik tertentu sehingga kemudian ke atasnya itu berbeda. Ya, di sini sampai Syekh Hidayatullah As-Sarmasti. Yang berikutnya itu adalah khusus dalam tarekat Qadiriyah, yaitu Syekh Qadi Al-Qadiri dan seterusnya. Sampai kemana nyambungnya? Ke Imam Ja'far, kemudian Ahmad Al-Husain, kemudian nyambung terus sampai ke atasnya. Kita bisa lihat di sini. Imam Ja'far As-Sadiq wa huwa minal Imam Muhammad Al-Baqir wa huwa minal Imam Zainal Abidin wa huwa minal Imam Husain Asy-Syahid wa huwa min Abi Ali bin Abi Thalib. Jadi sama sebetulnya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib kemudian bercabang gitu ya. Sobat ngariksa, tamat, alhamdulillah tamat, sudah selesai Ar-Risalah karangan Al-Musammah yang diberi nama Bitanbihil Masyi, peringatan bagi orang yang menempuh, Al-Mansub yang dinisbahkan ila Thoriq Al-Qusasi, kepada tarekat Qusasiyah Al-Qusasi. Li asghari talamidihi, dikarang oleh muridnya yang paling kecil, paling hina, paling lemah, Ar-Raji yang berharap afwa rabbihi, ampunan dari Tuhannya, Al-Karim Asy-Syafi, yaitu Abdul Raub bin Ali Al-Jawi. Jelas sekali siapa pengarangnya ya. Ini waktu saya pertama kali menulis tesis ketemu judul ini oleh Van Ronkel, judulnya itu bukan ini. Judul dalam katalog Van Ronkel itu disebutnya At-Thariqah Asy-Syatriyah gitu. Judul manuskripnya. Van Ronkel itu sarjana Belanda. Awal abad ke-20. Begitu saya tulis, wah ini Van Ronkel pasti nggak baca kolofonnya nih, saya bilang. Akhirnya saya koreksi penelitian dari sarjana Belanda itu. Judulnya sekarang sudah diubah menjadi Tanbih Al-Masyi. Ghafarallahu lahu wali walidahi, semoga Allah mengampuni Syekh Abdul Raub dan kedua orang tuanya, wali masyayikhihi, kepada guru-gurunya, fiddini, di dalam amin ya rabbal alamin. Wa wafaqa, dan bertepatan al-farag, selesai min taswidiha, menyalinnya. Nah, ini selesai menyalinnya ini lain lagi. Kalau tadi kan dikarang, ini disalin. Nahar sabti, pada hari Sabtu, sab'ah wa isrin, tanggal 27 min syahri Rajab. Selesai disalin manuskrip ini tanggal 27 Rajab Al-Mubarak sanat samanin ba'dal alf, tahun 1080. Jadi 27 Rajab 1080 Hijriah itu kalau dikonversi menjadi 21 Desember 1669. Ya, berarti 8 tahun setelah Syekh Abdul Raub tiba di Aceh. Ala hijrah an-nabiy ala sahibi afdhalis salat wassalam. Wa qad tamma hadhil kitab ala yadi sahibiha. Kitab ini selesai di tangan pemiliknya. Siapa nih pemiliknya? Al-Dalil Al-Faqir Al-Hayy Muhammad Hasan Pulau Blang.
Terima kasih kepada Bang Hermansyah juga tadi sudah ngasih konfirmasi ke saya. Pulau Blang ini nama salah satu daerah di Aceh. Ghafarallahu lahu wali walidayhi, semoga Allah mengampuninya, mengampuni kedua orang tuanya, walil muslimin, amin. Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa asta'idzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tamma. Doa yang terakhirnya adalah, ya Allah, aku memohon kepada Engkau kebaikan dari yang diminta oleh Rasulullah, dan ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari keburukan yang diminta dijauhi, diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mim tamma. Jadi mim ini bukan masehi ya. Jangan salah kalau ada mim begini dianggap masehi, tapi itu tamma. Terima kasih Sobat Ngariksa. Masih ada waktu 1/4 jam. Kalau seandainya Sobat Ngariksa ada yang memberikan tanggapan, saya persilahkan. Silakan, ada. Bismillahirrahmanirrahim.